Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi atau penerapan reaksi inti dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Lita Sari Ratna Dewi, NIM 21004110034 dari kelas Fisika B. Apa sih reaksi inti itu? Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Agar terjadi reaksi inti diperlukan partikel lain untuk menggoyahkan kesetimbangan inti atom sehingga kesetimbangan inti terganggu yang mengakibatkan inti akan terpecah menjadi dua inti yang baru. Partikel yang digunakan untuk mengganggu kesetimbangan inti yaitu partikel proton atau neutron, di mana partikel proton atau neutron yang berenergi ditembakkan pada inti target sehingga setelah reaksi terjadi akan terjadi inti atom yang baru yang disertai terbentuknya partikel baru. Inti target dapat merupakan inti atom yang stabil, sehingga setelah terjadi reaksi menyebabkan inti atom menjadi inti yang tidak stabil yang kemudian disebut dengan isotop radioaktif. Jadi, reaksi inti dapat juga bertujuan untuk mendapatkan isotop radioaktif yang berasal dari inti yang stabil. Reaksi inti sangat berbeda dengan reaksi kimia, karena pada dasarnya reaksi inti ini terjadi karena tumbukan atau penembakan inti sasaran atau target dengan suatu proyektil atau peluru. Reaksi inti dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Sedangkan reaksi fusi sendiri yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Di sini saya akan menjelaskan tentang radioisotop dan pemanfaatannya. Radioisotop dapat terjadi secara alamiah atau sengaja atau sintesis yang dibuat oleh manusia dalam reaktor penelitian. Radioisotop yang sering digunakan dalam berbagai bidang kebutuhan manusia seperti bidang kesehatan, pertanian, hidrologi, dan industri pada umumnya tidak terdapat di alam karena kebanyakan umur paronya lebih relatif pendek. Oleh karena itu, dibuatlah radioisotop sintesis. Produksi radioisotop dengan proses aktivasi atau sintesis dilakukan dengan cara menembakkan isotop stabil dengan neutron di dalam teras reaktor. Proses ini lazim disebut dengan irradiasi neutron. Sedangkan bahan yang disinari disebut dengan target atau sasaran. Selain itu, radioisotop dapat juga diproduksi menggunakan akselerator melalui proses reaksi antara inti atom tertentu dengan suatu partikel, misalnya alfa, neutron, proton, atau partikel. Penerapan radioaktif atau radioisotop. Ada di berbagai bidang. Yang pertama bidang kedokteran, yang kedua bidang arkeologi, yang ketiga bidang hidrologi, yang keempat bidang biologis, yang kelima bidang kimia, yang keenam bidang pertanian, yang ketujuh bidang industri, yang kedelapan bidang pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan di bidang industri.
Saat ini radioaktif digunakan oleh industri, misalnya industri pupuk atau bahkan digunakan oleh perusahaan yang mencari sumber-sumber baru minyak bumi yang ada di dalam perut bumi. Yang pertama, pemeriksaan tanpa merusak. Radiasi sinar gamma dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam atau sambungan las, yaitu dengan merongsen bahan. Teknik ini berdasarkan sifat bahwa semakin tebal bahan yang dilalui radiasi, maka intensitas radiasi yang diteruskan makin berkurang. Pada bagian yang berongga, film akan lebih hitam. Yang kedua, mengontrol ketebalan bahan. Ketebalan produk yang berupa lembaran seperti kertas film atau lempeng logam dapat dikontrol dengan radiasi. Prinsipnya sama seperti di atas bahwa intensitas radiasi yang diteruskan bergantung pada ketebalan bahan yang dilalui. Detektor radiasi dihubungkan dengan alat penekan. Jika lembaran menjadi lebih tebal, maka intensitas radiasi yang diterima detektor akan berkurang dan mekanisme alat akan mengatur penekanan lebih kuat sehingga ketebalan dapat dipertahankan. Yang ketiga, pengawetan bahan. Radiasi juga telah banyak digunakan untuk mengawetkan bahan seperti kayu, barang-barang seni, dan lain-lain. Radiasi juga dapat meningkatkan mutu tekstil karena mengubah struktur serat sehingga lebih kuat atau lebih baik mutu penyerapan warnanya. Berbagai jenis makanan juga dapat diawetkan dengan dosis yang aman sehingga dapat disimpan lebih lama. Radiasi sinar gamma dapat dilakukan pada pengawetan makanan melalui dua cara. Yang pertama, membasmi mikroorganisme, misalnya pada pengawetan rempah-rempah seperti merica, ketumbar, dan kemiri. Yang kedua, menghambat pertunasan, misalnya untuk pengawetan tanaman yang berkembang biak dengan pembentukan tunas seperti kentang, bawang merah, jahe, kunyit, dan lain-lain. Yang keempat, meningkatkan mutu tekstil, misalnya mengubah struktur serat tekstil. Thank you for your attention. Untuk bidang-bidang yang lainnya, silakan untuk membaca di internet seperti web-web atau Google, jurnal ilmiah, dan lain-lain.